saya, Desi Bungasari, mahasiswa meteorologi NIM 128162026, akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Pasca IOD terhadap curah hujan di benua maritim. Outline yang akan dibahas yaitu pendahuluan, data, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, mari kita mulai dengan pendahuluan. Berbagai macam kejadian variabilitas iklim sering mempengaruhi curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu yang mempengaruhinya yaitu IOD. IOD merupakan fenomena yang terjadi karena adanya perbedaan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat dengan Samudra Hindia bagian timurnya. Beberapa penelitian memaparkan bahwa proses interaksi laut atmosfer oleh IOD mempengaruhi pola anomali curah hujan di daerah tropis, khususnya negara-negara pinggiran Samudra Hindia seperti Australia, benua maritim, India, Sri Lanka, dan Afrika Timur, di mana IOD memiliki dampak yang sangat penting. Menurut Markan dan kawan-kawan, selama fase IOD negatif, anomali SPL di Samudra Hindia bagian barat lebih kecil dibandingkan Samudra Hindia bagian timurnya, sehingga mengakibatkan penurunan curah hujan di Samudra Hindia bagian barat, sedangkan di Samudra Hindia bagian timur mengalami peningkatan curah hujan. Sebaliknya, selama fase IOD positif, anomali SPL di Samudra Hindia bagian barat lebih besar dibandingkan Samudra Hindia bagian timurnya, sehingga mengakibatkan peningkatan curah hujan dari normalnya di pantai timur Afrika dan Samudra Hindia bagian barat. Sedangkan di Samudra Hindia bagian timur mengalami penurunan curah hujan dari normalnya yang mengakibatkan kekeringan di pantai benua maritim Indonesia. Pada tahun 2019, Diplomat Index menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, artinya DMI berasosiasi terhadap peningkatan atau penurunan curah hujan di Jawa Barat, dan secara linear ada nilai korelasi pasca IOD yang berbeda dengan pemahaman dampak IOD selama ini, yaitu pada leg 6 menunjukkan nilai korelasi yang lebih
dari 0,5 di mana rentang signifikansi 99% telah terpenuhi. Bagaimana dengan benua maritim? Pada leg 1 yang merupakan saat puncak IOD, sebagian besar wilayah Indonesia menunjukkan korelasi yang negatif yang signifikan. Artinya pada waktu tersebut ada asosiasi yang kuat terhadap peningkatan atau penurunan curah hujan. Dan di wilayah Sumatera Utara dan Kalimantan menunjukkan korelasi positif. Selanjutnya pada leg 6 korelasi di wilayah Jawa, Sumatera menunjukkan korelasi yang positif. Artinya saat indeks dipole mood tinggi atau rendah terjadi peningkatan atau penurunan curah hujan. Selanjutnya analisis parameter meteorologi. Anomali SST dan anomali angin tingkat rendah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan selama kejadian IOD positif dan IOD negatif. Saat peristiwa IOD positif, anomali SST yang meliputi wilayah laut Indonesia menunjukkan nilai yang lebih dingin. Hal ini menyebabkan divergensi angin tingkat rendah dan penurunan uap air atmosfer. Hal ini akan mengarah pada penurunan konveksi atmosfer di wilayah Indonesia. Akibatnya curah hujan di wilayah Indonesia menurun secara signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian ASOK dan kawan-kawan tahun 2004. Sebaliknya, selama fase IOD negatif, di wilayah laut Indonesia lebih hangat. Anomali SST yang lebih hangat ini menyebabkan konvergensi angin tingkat rendah dan peningkatan uap air atmosfer yang mengarah pada peningkatan aktivitas konvektif di atas benua maritim. Akibatnya curah hujan cenderung mengalami surplus. Selanjutnya pada periode DCF, pasca IOD positif menunjukkan kenaikan anomali SST menjadi lebih hangat. Hal ini meningkatkan konvergensi angin tingkat rendah dan peningkatan uap air, sehingga curah hujan ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Sebaliknya, saat IOD negatif menunjukkan perubahan anomali SST di mana sebelumnya menunjukkan anomali yang lebih hangat. Pada periode ini SST menjadi lebih dingin. Hal ini berpengaruh terhadap konvergensi angin yang semakin melemah dan penurunan uap air, sehingga curah hujan cenderung menurun. Selanjutnya pada periode MAM, pasca IOD positif menunjukkan peningkatan anomali SST dan terbentuk konvergensi tingkat rendah di wilayah tersebut, sehingga terlihat ada peningkatan curah hujan di sekitar Jawa dan Sumatera Selatan. Sebaliknya, pasca IOD negatif, SST menunjukkan anomali yang lebih dingin dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan divergensi angin dan penurunan konveksi. Apakah peningkatan dan penurunan curah hujan pasca IOD dipengaruhi kejadian IOD yang terjadi lagi? Jawabannya adalah no. Namun, ada indikasi bahwa pasca IOD positif, SST cenderung akan lebih cepat memanas, sehingga terjadi peningkatan curah hujan. Terlihat pada gambar ini, korelasi DMI dan SST menunjukkan bahwa SST ini independen terhadap kejadian IOD secara umum. Itu artinya peningkatan atau penurunan curah hujan diakibatkan pengaruh SST lokal. Dan terlihat pula di sini korelasi DMI dan DMI menunjukkan IOD merupakan fenomena yang membutuhkan minimal siklus 24 bulan untuk berubah menjadi lebih hangat atau lebih dingin. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, penelitian berjudul Pengaruh Pasca IOD terhadap curah hujan di wilayah benua maritim memiliki kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pasca IOD positif menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan curah hujan di sebagian wilayah benua maritim, yaitu Sumatera dan Jawa. Hal ini disebabkan SST yang cepat memanas dan mengarah terhadap peningkatan uap air, sehingga terjadi peningkatan konveksi. Yang kedua, pasca IOD negatif menunjukkan curah hujan cenderung menurun di bulan-bulan berikutnya di wilayah benua maritim. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya anomali SST dan uap air, sehingga terjadi divergensi angin dan penurunan konveksi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih lanjut dan menganalisis proses fisik dan dinamis pasca IOD yang berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan curah hujan, serta dapat menghilangkan variabilitas yang dapat mempengaruhi IOD seperti ENSO, MTO, dan lain-lain. Sekian presentasi singkat tugas akhir saya, semoga ini bisa menjadi referensi dan menambah wawasan Anda. Terima kasih.